أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini insya Allah kita melanjutkan ayat yang ke-94 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Bapak Ibu sekalian, muallif rahimahullah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Berulang kali saya menyampaikan bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan nidaul iman, dengan seruan keimanan, maka di sana tidak lepas dari kemungkinan. Pertama, ada perintah yang harus kita lakukan, atau di situ ada larangan yang harus ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Iman yang menyatakan, orang yang mengatakan, mengikrarkan dan meyakini serta membuktikan amal perbuatannya dengan beramal saleh. Jadi mereka yang beriman kepada Allah, kemudian mereka-mereka yang al-ittiba' bir rasul, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'luh atau ma'bud, bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Mereka meyakini Allah itu sebagai al-mudabbir, yang mengatur, ar-razik, yang mengatur juga pemberi rezeki, termasuk al-muhyi, yang menghidupkan. Mereka-mereka yang mengimani, mengikrarkan diri dengan lisan mereka bahwa Allah adalah zat yang diibadahi, yang mengatur seluruhnya dan yang memberikan rizki, menghidupkan dan seluruh berkenaan dengan rububiyatullah. Kemudian bukti imannya kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah mengutus utusan, dan utusan yang diutus kepada melanjutkan risalah para nabi sebelumnya dan sebagai penutup nabi-nabi sebelumnya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita imani? Karena apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran menyatakan demikian. Bukti keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba' bir Rasul. Kita mengikuti apa yang disampaikan fima akhbar
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian mengikuti risalahnya, termasuk juga syara'i'ahu, syariatnya, semua kita ikuti, kita fahami, kita imani. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang kemudian Allah seru. Apa kata Allah? Idza darabtum. Makna darabtum, kalau di sini muallif rahimahullah, para ahli tafsir mengatakan idza kharajtum lil jihad. Jadi idza darabtum fi sabilillah maknanya apa? Idza kharajtum lil jihad. Jika kalian keluar untuk jihad fi sabilillah. Fatabayyanu. Bapak Ibu sekalian, ini jawab syarat, jawaban terhadap syarat. Apa kata Allah? Idza darabtum fi sabilillah, kalau kamu keluar untuk berjihad di jalan Allah, fatabayyanu. Maka penjelasan para mufassirin, fatabayyanu wa tathabbatu fi amrin man tuqatiluna. Jadi di sini perintah untuk tabayyun dan at-tatsabbut. Tabayyun itu cek, melakukan recheck. Nggih. At-tatsabbut memastikan. Memastikan siapa? Fi amrin man tuqatilunahu. Orang yang kalian perangi, pastikan yang diperangi itu siapa? Yang minggu yang lalu kita bahas, kafir al-harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau orang-orang yang as-sadun, atau orang-orang yang menghalang-halangi, ad-dakwah, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Karena tujuan perang di dalam Islam, ya, ini spidolnya baru. Sebentar, yang lama dulu ya. Karena saya ingin sampaikan dulu ahdaf al-qital fil Islam. Kita ingin memberikan penjelasan sedikit. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang, ya, atau jihad di jalan Allah itu dua. Yang pertama adalah untuk menjaga himayatu nasrid dakwah, ad-dakwah al-islamiyah. Jadi tujuannya himayah itu menjaga. Jadi ketika kemudian Allah mensyariatkan adanya jihad, yaitu setelah hijrah, ya, ba'dal hijrah, setelah hijrah ke Madinah, Allah kemudian mensyariatkan perang. Dalam firman-Nya Allah mengatakan udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan untuk kemudian berperang dalam rangka memastikan, menjaga agar nasrud dakwah Islamiyah, jadi dakwah Islam itu bebas ditunaikan, ya. Jadi tujuannya ketika Allah mensyariatkan Islam itu dalam rangka memastikan bahwa dakwah Islam ini tidak ada yang menghalangi, supaya lancar.
Tetapi bukan berarti difahami bahwa Islam itu disebarkan dengan perang, bukan. Kenapa tidak dikatakan demikian? Alasannya satu, Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan untuk menyatakan diri bergabung dalam Islam, untuk memeluk agama Islam tidak ada paksaan. Kalau seandainya penyebaran dakwah Islam itu dengan peperangan, maka ketika kaum muslimin menguasai daerah, semua penduduknya harus Islam. Kan ngaten, kalau memang dipaksakan. Ketika kemudian kekuatan kaum muslimin ini menurun, gitu, karena ada serangan dari luar atau adanya konflik internal di tengah-tengah kaum muslimin, maka orang itu akan dengan mudah meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena kekuasaannya sudah hilang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang memeluk Islam bukan karena perang, tetapi justru sebaliknya karena mengharapkan adanya perubahan, seperti penaklukan masuknya Islam ke Mesir dibawa oleh Amr bin As radhiyallahu an. Kenapa penduduk Mesir menunggu dan menyambut dengan gegap gempita hadirnya pasukan Amr bin As? Karena mereka mengalami penindasan dengan keyakinan sebelumnya. Apa penindasannya yang dialami? Bahwa mereka yang meninggal itu tidak boleh dimakamkan kecuali sudah membayar upeti, dan upeti itu diserahkan kepada penguasa. Penguasa sebelumnya adalah bukan beragama Islam. Ketika kemudian Islam datang, akhirnya dibawa oleh pasukan Amr bin As, maka masyarakat Mesir menerima dengan tangan terbuka. Jadi itu alasan. Karenanya berarti bahwa dakwah atau peperangan di dalam Islam itu diizinkan dalam rangka untuk memastikan tidak ada yang menghalangi dakwah Islam. Karena memang inti atau asal manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Semua orang waktu itu mengatakan, bayi-bayi yang mau lahir yang berusia 120 hari itu, janin-janin yang usia 120 hari itu mengatakan, bala syahidna, benar kami bersaksi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qital di dalam Islam itu dalam rangka untuk tautid arkanis salam, ya, untuk menjaga atau mengokohkan sendi-sendi perdamaian. Kenapa? Karena Islam itu sesungguhnya agama damai. Contoh nggih, ketika kita ada problem dengan seseorang sampai kemudian ndak tegur sapa, gitu nggih. Perintah dalam Islam apa? Orang yang terbaik adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Kan ngaten. Dan salam itu artinya doa keselamatan. Jadi ketika coba kalau ada orang tidak suka dengan kita, kemudian ada masalah dengan kita assalamualaikum gitu, dengan wajah kita berseri-seri, assalamualaikum, melengos, tidak apa-apa, gitu. Kita udah menyampaikan salam sunnah, terus dia yang wajib yang jawab siapa? Orang yang menerima salam, dia wajib. Ketika tidak salam dia dosa, semakin banyak dosanya nanti. Assalamualaikum, salam. Nah, itu meski jawab kemudian dengan wajah yang agak kecut nggih, karena mungkin baru kulaan jeruk,
jeruknya jeruk nipis gitu kan nggih. Maka terus tapi kalau 2 kali, 3 kali terus akhirnya ya tensinya akan turun juga. Apalagi kalau kemudian ketika salam sambil dikasih sesuatu, dikunjungi. Assalamualaikum. Ini ada rezeki tape 2 kilogram. Kemudian 3 hari berikutnya didatangi daging kambing 0,5 kilo. Assalamualaikum, kami panen kambing. Berikutnya panen mangga dikirimi lagi gitu. Akhirnya ini orang saya ini terus akhirnya nggih lunah juga. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa orang yang seperti itu dimulai dengan salam. Jadi dimulai dengan salam. Jadi ketika bertemu dengan at-tahiyah, tahiyah dengan salam. Yang kedua, basyasatul wajhi. Basyasatul wajhi. Wajah yang berseri-seri. Ketemu senyum, gitu. Karena itu berbahagialah ketika jenengan dianugerahi oleh Allah wajah yang sumeh gitu. Gitu kan gitu. Itu Masya Allah itu. Pahalanya banyak itu. Sumeh. Terus ketemu kan gitu. Akhirnya, nah, ini orang ini kok senyum terus sama saya. Ada apa gitu kan. Kan ngatan? Sudah mulai muncul. Akhirnya dia ingin bertanya. Coba kalau kemudian ketika kita bertemu langsung besengut aja itu kembangnya. Jadi ketemu besengut. Ini orang ini ada apa? Salah apa saya? Kan ngatan langsung memberikan kesan negatif kan. Gitu. Kalau mau berpapasan juga menoleh duluan gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa itu kan. Gitu. Karena lama-lama juga jangan malah mudah-mudahan tengengen. Nah, jangan. Nggak bisa noleh itu, bahaya itu. Kalau pas kemudian disambut oleh malaikat ya, waduh bahaya Pak. Kita mendoakan keburukan. Doakan aja kebaikan gitu. Karena ketika posisi kita dizalimi pun gitu, itu kan Allah memberikan anugerah doa kita mustajab. Gitu. Tapi ketika doa kita mustajab kemudian kita alihkan kepada kebaikan, kan ngaten. Kemudian umpamanya doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan sesuai permintaan kita, maka kita sudah mendapatkan pahala mendoakan kebaikan. Kalau kemudian kita doakan kebaikan dan kemudian Allah ijabai dan kemudian yang bersangkutan terlibat terus dalam kebaikan, setiap dia melakukan kebaikan kan kita mendapatkan cipratan pahalanya itu. Apalagi kalau kemudian dia sampaikan ke orang lain, wah semakin banyak gitu. Makanya tujuan Allah mensyariatkan perang di dalam Islam itu dalam rangka memastikan dan mengokohkan sendi-sendi perdamaian. Karena itu ketika kemudian alasan yang ketiga, kenapa dikatakan mengokohkan sendi-sendi perdamaian? Karena Islam tidak memulai la yabda'u bil qital. Islam itu tidak pernah memulai menyerang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama itu justru diminta agar kita mendakwahi, gitu. Kalau tidak mau dan ingin tetap dengan keyakinan, tidak apa-apa. Silahkan. Kalau seandainya dengan Anda tetap berat dengan keyakinannya, tapi ingin memastikan mendapatkan jaminan keamanan, kemudian dilindungi, maka cukup untuk membayar jizyah. Jizyahnya pun juga tidak banyak, gitu. Ini kalau orang kaya itu setara dengan 21 dinar. Sebentar. 48 dirham. 48 dirham, Pak. Itu jizyah yang untuk yang kaya. Gitu. Kemudian kalau tidak mampu separuhnya. Gitu. Yang separuh itu yang 24 dirham itu mereka untuk yang pekerja seperti
pegawai negeri dan lainnya itu seperti 24 dirham. Kalau kemudian tidak punya sama sekali, dibantu dari Baitul Mal, dibantu kemudian disuruh bayar jizyah. Bahkan ada yang digratiskan sama sekali. Tapi syaratnya ketika mereka berada dalam wilayah kaum muslim, dalam artian dengan memilih membayar jizyah, maka dia tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang-orang yang meminta suaka politik dari kalangan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Itu tidak boleh memberikan. Ya kalau kemudian didakwai tidak mau, bayar jizyah tidak mau, dan tetapi dia tetap memerangi as-saddu an sabilillah, menghalang-halangi dakwah, baru ini diperangi. Itu pun ketika diperangi ada etika yang harus dijaga oleh para pejuang muslim. Apa etikanya? Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh ashabul a'dzar yang sudah tua renta, ataupun mereka-mereka yang tidak terlibat dalam peperangan tidak diboleh bunuh. Termasuk tidak boleh juga untuk menebang pepohonannya. Coba kalau kita cermati sistem peperangan yang modern saat ini, bangunan hancur, gitu semuanya. Jadi tujuan Allah mensyariatkan perang begitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan dalam ayat ini, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, tathabbatu, pastikan bahwa orang yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi dakwah Islam atau yang mencegah, menghadang setiap aktivitas dakwah Islam. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama. Ini etikanya. Yang kedua yang harus dilakukan setelah tabayyun, yang kedua adalah kamu jangan mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam. Ini kasusnya kan ada sahabat dalam peperangan, kemudian musuhnya terdesak, ketika terdesak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi tetap diperangi. Karena ketika kemudian terbunuh, kemudian harta yang dibawa, peralatan perangnya, baju besinya itu menjadi ghanimah bagi yang membunuh, begitu. Jadi ghanimahnya itu di situ. Karenanya Rasulullah menegur kepada sahabat yang membunuh tadi ketika mendengar itu. Kenapa engkau bunuh? Wahai Rasul, dia mengucapkan kalimat itu karena supaya tidak dibunuh, alias hanya sekedar mencari alasan untuk kemudian supaya tidak terbunuh. Ketika itu sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, terakhirnya Rasulullah mengatakan hala syaqaqta sadrah, memang kamu sudah belah dadanya, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa dia mengucapkan itu karena takut dari penggalan pedang. Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan kalau tidak percaya belahlah dadaku, mengikuti hadis Nabi. Nggih. Nggih ta? Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan kepada mereka mengucapkan salam. Berarti Bapak Ibu sekalian, orang yang mengucapkan syahadat secara lisan, maka dia tidak boleh dibunuh. Ketika di medan perang sekalipun tidak boleh dibunuh. Termasuk kita tidak boleh mengatakan lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin. Ungkapan itu tabtaghuna aradal dunya, dengan Anda mengucapkan ini Anda ingin mendapatkan dunia, yaitu ghanimah, rampasan perang. Padahal kata Allah, fa indallahi maghanimah
katsirah. Di sisi Allah itu banyak. Gitu. Kenapa? Di situ jenengan cermati Allah menggunakan maghanimah katsiratan. Nggih. Bentar, kata Allah mengatakan fa indallahi maghanimu katsirah, mohon maaf. Fa indallahi maghanimu katsirah. Maghanimu. Ini keliru berarti ya. Tulisan maghanimu katsirah. Maghanim ini jamak dari ghanimah. Jadi ghanimah itu sudah banyak. Ini harta rampasan perang, kemudian Allah menggunakan bentuk jamak. Berarti di sini bisa yang sifatnya duniawi, gitu. Bisa juga maghanimah indallah, yang dimaksudkan di sini adalah ats-tsawab al-jazil, pahala yang melimpah, yang sangat banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini dengan bentuk tanpa huruf al, yang diistilahkan dalam bahasa Arab nakiroh, tidak ada huruf alnya. Dan dikuatkan dengan menggunakan katsirah. Maghanimu katsiratun. Ya. Sudah bentuk jamak masih menggunakan sifat katsirah. Ya. Jadi memang banyak banget. Gitu kan? Karena itu mungkin kalau bahasa kita nulisnya gini. Wakeh pol. Maghanimu katsirah, karena Allah sudah menggunakan bentuk jamak. Bentuk jamak itu kan minimal 3. 3 itu sudah, apalagi 9 kan udah banyak itu. Masih menggunakan kata katsiratun. Karena itu di sini bisa dimaknai maghanimu duniawi yang begitu melimpah, termasuk juga pahala di akhirat kelak. Jadi subhanallah itu. Kadzalika kuntum min qablu. Kita dulu, begitu juga kalian di awal-awal. Kan ngeten. Jadi penjelasan para ulama di sini, wa inna ma hamalaka ala idharil Islam al khauf ala damika wa malika fatathabbatu. Maka pastikan ketika kalian fataktulunahu, ketika kalian tetap membunuhnya, orang yang mengucapkan kalimat syahadat, itu kalian hanya mengharapkan dunia. Tatlubuna biqadlihi mata'ad dunya az-zahid kal ghanimah, seperti harta rampasan perang. Fa indallahi maghanimu katsiratun ay khairun wa a'zam min hadza. Jadi lebih banyak daripada sekedar rampasan perang. Kan tidak mungkin orang berperang itu membawa seluruh yang di rumahnya. Kan tidak ada yang orang mau perang bawa emas setengah kilo gitu. Kemudian baju besinya dilapisi emas, kan buatan. Tidak ada. Dalam atau tapi tidak tahu kalau kemudian kunci pajeronya di bawah, kemudian sertifikat tanahnya di bawah, kan? Gitu. Tapi tidak mungkin kayaknya. Kan? Jadi karena itu kata Allah harus kita pastikan. Kemudian lanjutannya Allah mengatakan, kadzalika kuntum begitu juga kalian min qablu mithlu hadzal ladzi yukhfi imanahu. Kadzalika kuntum min qablu. Ini maksudnya begitu juga kalian awal-awal masuk Islam itu menyembunyikan keimanan kalian. Dari mana? Dari tekanan kaumnya. Jadi ketika di Mekah, para sahabat kan tidak mengumumkan, saya masuk Islam, kecuali
beberapa orang saja. Umar setelah masuk Islam langsung tawaf gitu kan nggih. Tapi tidak semua. Abu Dzar begitu. Tapi yang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, termasuk adiknya Umar Ibn Khattab gitu, bersama suaminya. Ketika kemudian dia masuk Islam, kemudian setelah itu Umar marah-marah mendapati dia baca Quran, yang akhirnya Umar masuk Islam. Ini berarti begitu juga kalian dulu. Karena itu pastikan. Famanallahu alaikum, kemudian Allah memberikan karunia. Apa itu? Karunia keimanan, kemudian Allah izinkan hijrah. Ketika Allah izinkan hijrah, bebas sudah melaksanakan syiar-syiar Islam ketika di Madinah. Semua sahabat bebas. Meskipun mereka pun juga di bawah ancaman serangan dari musyrikin Mekah saat itu. Tapi mereka sudah dalam kondisi di daerah yang aman. Fatabayyanu. Jadi perintahnya demikian Bapak Ibu sekalian. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Ini kan memastikan bahwa agar kita selalu memastikan setiap aktivitas amal kita itu ikhlas karena Allah. Harus ikhlas lillah. Dan ini perlu terus memperbarui, gitu. Perlu terus diperbarui. Karena itu kemudian Allah menyatakan pembeda. Apa itu? Keikhlasan membedakan aktivitas amal. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dharali wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama kata Allah. Orang-orang yang qaidun ini orang-orang yang tidak ikut terlibat dalam menegakkan agama Allah, berperang di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh memberikan ringkasan ya, terkait dengan kaum muslimin di Madinah ya, berdasarkan ayat ini. Jadi Jama'atul Muslimin fil Madinah, komunitas muslimin di Madinah. Ada yang qaidun. Qaidunan itu asal artinya duduk. Nggih. Ya, duduk itu. Artinya tidak ikut dalam peperangan. Kemudian ada al-mujahidun. Nah. Al-qaiduna, mereka ini tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang ada dengan sebab ad-dharar, ulid dharar. Ulid dharar. Ada uzur sehingga dia tidak ikut berperang. Apa uzurnya? Sakit. Al-mardha. Sakit itu termasuk uzur. Tapi kalau udunan, sakit panung, mboten ndak. Tapi nggih cekot-cekot. Apalagi kan udunnya besar gitu nggih. Nah, itu ndak bisa sudah. Jadi marad atau asyuyukh. Memang sudah sepuh. Gitu. Jadi udurnya itu sepuh karena udah tua. Usia 70 gitu. Tidak diizinkan. Karena untuk ngangkat senjata tidak kuat, mengangkat dirinya aja, bawa dirinya aja sudah bingung, nggak kuat nggih, usia 70. Di sini ada yang 70 nggih. Pak Dawam pinten jenengan? Oh, Pak Tamis nggih, Pak Tamis pinten? 70 berapa jenengan? 70-an.
Oh, pas 70. Oke. Kira-kira kalau disuruh ngangkat AK 47 kan berat. Mengangkat beras 20 kilo aja sudah berat gitu. Nah itu suyuh atau al-aulad, anak-anak tidak diizinkan. Makanya di masa sahabat itu yang diizinkan berperang itu setelah balik, gitu kan dia, setelah balik. Kemudian yang berikutnya wanita, para wanita tidak diizinkan, tapi boleh seperti Rasulullah SAW menyertakan Ibunda Aisyah, gitu kan, ikut. Ummu Haram bintu Milhan ikut, tapi bukan untuk terjun di medan perang, tapi untuk menyiapkan obat-obatan, makanan, gitu kan, atau merawat para pejuang yang sakit itu. Jadi al-qaidun, ada al-qaiduna itu karena al-kaslan, karena malas itu. Jadi dia tidak ikut perang. Malas ini banyak sisi, ya karena malasnya itu dengan sebab ada unsur kemunafikan gitu, atau karena menunggu masa panen. Jadi udah mau panen mangganya, nanti kalau perang siapa yang menjualkan, gitu kan ya, yang ngurus siapa itu. Jadi ini beda. Mujahidun ada yang Allah bedakan juga. Mujahidun yang memang berangkat dengan al-amwal, berangkat dengan biaya sendiri, kemudian dia juga anfus, ya. Jadi dia sendiri juga berangkat, harta dan jiwanya dia berangkat. Ada yang diberangkatkan, jadi kamu diberangkatkan untuk perang, dibiayai oleh kaum muslimin, gitu kan. Makanya di sini Allah mengatakan la yastawi, tidak sama al-qaiduna minal mu'minin, orang-orang mukmin yang tidak berangkat, ghairu ulid darar, bukan karena sebab yang dibenarkan, sakit ataupun karena usia lanjut, tidak sama. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim, yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raga. Bapak Ibu sekalian, Allah selalu jenengan perhatikan itu mendahulukan amwal, baru anfus. Karena ada orang yang berjihad, saya siap berjihad tapi tidak ada dana, wis tak biayai budal loh, ngaten nggih. Begitu. Karena itu ketika ada sahabat yang ikut menyampaikan pada Rasulullah untuk ikut berperang, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada biaya yang bisa memberangkatkan Anda. Sahabat ini kan nangis, gitu kan. Yafidu minad dam'i hazanan. Jadi meneteskan air mata, sedih karena tidak bisa berangkat. Tapi ketika kemudian berangkat dengan harta dan jiwa, wah itu beda. Ketika berangkat dengan harta dan jiwa, ada yang berangkat dengan kendaraan sendiri, dengan ibil, onta, gitu, atau hison, dengan kudanya. Jadi berangkat dengan kuda, itu kan, ya mobil kuda atau penternya, gitu, beda Pak. Ada yang berangkat tapi jalan kaki. Jadi perang di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu berangkat dengan modal sendiri. Ada yang memang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, tidak ada lagi. Penting berangkat, yang saya sudah siap membekali. Para sahabat begitu. Kalau kita kan enggak, Mas Yan, artinya sampean berangkat mewakili ini kan, ini uang transportnya,
ini untuk nginap di hotelnya, ini nanti untuk ya makan di jalan. Ya. Itu suruh berangkat, insya Allah berangkat. Berangkat. Tapi kalau sampean berangkat, tapi tidak ada uang saku, tidak ada fasilitas semua, wah berat. Nah disinilah Allah membedakan mujahiduna fisabilillah bi amwali wal anfus. Faddalallahu al-mujahidina bi amwali wa anfusim alal qaidina darajah. Allah lebihkan, Allah istimewakan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka daripada orang-orang yang duduk dengan derajat yang berbeda. Wa kullan wa'adallahul husna, meskipun masing-masing Allah janjikan untuknya kebaikan, yaitu kebaikan di akhirat kelak, termasuk juga kebaikan di dunia. Jadi Allah berikan gitu. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Tapi jenengan cermati ya sekalian, yang ini disampaikan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Orang yang berjihad dengan harta dan jiwa itu diistimewakan oleh Allah daripada orang yang tidak berangkat. Nggih. Apalagi kalau tidak berangkatnya karena malas. Ada unsur kemunafikan gitu kan, nifak. Gitu. Ini beberapa derajat. Wa kullan wa'adallahul husna. Tetapi masing-masing Allah janjikan kebaikan. Mereka yang qaiduna ulid darar itu pun Allah janjikan kebaikan. Gitu? Yang berjihad di jalan Allah pun juga Allah berikan kebaikan, janji baik. Tetapi di akhir ayat Allah menyatakan wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Ini di sini Allah sampaikan, Allah mengistimewakan kepada mujahidin, baik mujahidin itu berangkat dengan jiwa dan harta atau berangkatnya diberangkatkan oleh sahabat yang lain, itu tetap Allah mengatakan ajron azima, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, berarti ayat ini kan memberikan isyarat bahwa kalau bisa orang muslim, dan bukan kalau bisa, seharusnya orang muslim itu kaya. Nggih. Gitu. Karena dia berperang harus membiayai dirinya, bahkan membiayai orang lain. Gitu. Coba kalau pada saat perang Tabuk itu, di mana sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau diuangkan sekarang kurang lebih 3,5 miliar. 3,5 miliar itu infaknya pada saat perang Tabuk. Lah kalau umpamanya setiap berangkat membutuhkan biaya 100 juta, berarti kan 35 orang dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Gitu. Ini artinya kan ayat ini memberikan isyarat kepada kita, orang mukmin itu diupayakan kaya harta dan kaya hati. Nah, selama ini kaya iman, selama ini yang sering tersampaikan kaya hati, itu sabar. Kaya hartanya tidak terlalu banyak menjadi perhatian, atau memberikan berbahagialah kaum duafa karena nanti hisabnya ringan. Akhirnya tidak semangat, sudah sampean aja. Begitu kan ya? Kenapa? Karena Allah mengatakan ini faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Begitu. Karena ini jadi mengisyaratin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ayat ini ingin juga memberikan penjelasan bahwa ketika harta itu dikelola oleh orang-orang soleh, maka akan memberikan efek positif kepada umat. Dengan cara apa? Membiayai mujahidin. Gitu? Membiayai mujahidin. Dan karenanya Allah sampaikan
wa kullan wa'adallahul husna. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus hati-hati untuk tidak kemudian mudah menghukumi orang dengan hukuman kafir atau tidak beriman. Kenapa? Allah mengatakan wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Ya, itu. Kemudian terakhir sekali, ada orang yang berjihad di jalan Allah, ya, itu tetapi yang diinginkan bukan akhirat melainkan duniawi. Ghanimah berarti unsur duniawi. Ikut perang, wah nanti saya tak ikut perang, gugur, cari kira-kira yang istrinya cantik. Setelah itu kemudian berarti itu kan urusan duniawi. Jadi ayat ini memberikan terakhir itu kepada kita bahwa ada yang berjuang di jalan Allah betul-betul mengharapkan pahala terbaik dari sisi Allah, tapi ada yang berjuang di jalan Allah kelihatan menurut manusia itu ikhlas, tapi yang dicari adalah unsur duniawi. Berarti karenanya kita harus selalu memperbarui niat kita supaya tetap Allah anugerahkan keikhlasan dalam setiap amal kebaikan. Ini nggih, monggo Pak Haji. Kalau perang sekarang ini tidak semua orang bisa ikut. Nggih. Menjadi sabilillah. Nggih. Lalu misalkan perang sekarang rebutan minyak. Rebutan Minyak. Itu negara yang mempertahankan itu insya Allah. Tapi yang merebut itu dia berperang. Nggih. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang mengucapkan syahadatain, gitu, mengucapkan dua kalimat syahadat, gitu, kemudian dia menjadi tentara fil bilad al-islamiyah, gitu, menjadi tentara di negara Islam. Sudah. Negara Islam ini ada minyak. Jadi ada bitrul. Bitrul itu ya minyak. Sudah. Bitrul. Selama ini hasil produksi ini kembali untuk masalihul muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian diserang oleh negara lain yang dia tidak beragama Islam, sehingga kemudian pemimpin kaum di negara Islam ini mengingatkan untuk melakukan pembelaan terhadap kekayaan yang bermaslahat untuk umat itu. Maka ini kalau niatnya adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, itu masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Seperti ketika kita di rumah, kemudian tiba-tiba malam hari ada tamu mau membersihkan rumah kita, membersihkan seluruh yang kita kerja, alias mau maling ke rumah kita. Apa yang diperintahkan? Ketika kemudian kita mempertahankan diri dan mempertahankan harta kita, itu dikatakan bagian daripada jihad, meskipun itu tingkatan jihad yang tidak sebagaimana jihad dalam medan perang begitu. Oke. Jadi kembalinya di situ. Artinya apa? Penentunya adalah niat. Gitu kan? Kalau umpamanya, kalau saya tidak berjihad, ini tidak dapat gaji nanti. Gitu kan? Nah, berarti bukan karena melakukan pembelaan dalam rangka kemaslahatan umat, tapi untuk irtizat, untuk mendapatkan sumber diri sendiri. Nah, itulah yang kemudian tidak lagi dianggap sebagai dalam rangka untuk
menegakkan atau mempertahankan kehormatan diri kaum muslimin. Yang menyerang itu termasuk ada orang yang Islam. Kalau dia menyerang karena dia posisi tinggal di wilayah itu, maka dia di situ hanya seperti yang terjadi pada saat peristiwa perang Badar, gitu. Suami dari Zainab Al-As, itu kan berperang. Ada juga sahabat yang ikut berperang pada saat perang Badar. Oleh Rasulullah jangan dibunuh dia. Kenapa? Karena dia di situ ikut hadir karena posisi dia tertekan. Karena itu Rasulullah tidak mengatakan jangan dibunuh si fulan. Artinya dalam kondisi terpaksa di situ. Jadi konteks ini mereka juga demikian. Karenanya biasanya mereka sudah mendapatkan informasi dan tidak akan terlibat. Dan dia tidak akan menyerang kaum muslimin. Itu. Jadi biasanya begitu yang terjadi, seperti pada peristiwa perang Badar. Nggih. Monggo Ibu. Tadi disampaikan bahwa itu dalam perjalanan amalan Nggih. diperlukan penataan niat yang Nggih. supaya melakukan sesuatu tidak karena dunia, karena memang godaan dunia itu kan selalu muncul. Nggih. Bagaimana kita supaya supaya dalam beramal itu terjaga keikhlasan. Nggih. Bapak Ibu sekalian, saya tadi menyampaikan kita harus selalu tajdidun niyah. Nggih. Selalu memperbarui niat. Nggih. Kenapa? Karena memang ini hati itu mudah berubah. Ya, karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdoa ya muqallibal qulub. Doa itu muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada adkar pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Bapak Ibu sekalian, kita karena terkadang terbiasa membaca, terkadang tidak merasakan itu. Padahal ketika mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Ketika kita berdoa itu, Masya Allah, kita akan dicoba itu, dijaga untuk tetap berada dalam ikhlas. Makanya ketika dalam membaca doa wirid pagi dan sore itu tidak dalam sedang beraktivitas, sedang nulis asbahna ala fitratil Islam. Nah itu beda. Lisan berdoa tapi hati kadang tidak nyambung. Karena itu khusus, memang harus mengkhususkan waktu berdoa secara khusus. Sore hari pun kita disuruh membaca amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, supaya tetap Allah menjaga. Kenapa? Karena yang punya kekuasaan ini adalah Allah. Allah sudah ikhlas. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, kalau kita melakukan aktivitas itu ikhlas karena Allah, mesti ada efek positif, baik dirasakan orang lain atau dirasakan diri kita dan keluarga kita. Sebaliknya, ketika kemudian kita tidak ikhlas dalam beraktivitas, itu mesti ada efek. Mesti ada efek. Efeknya apa? Pada keluarga juga, kepada diri kita juga. Coba jenengan berangkat, umpamanya, ayo Bi antarkan ke pengajian. Padahal kita ada kerjaan. Ayo ini terlambat. Ya sudah. Ya sudah itu kan sudah menunjukkan unsur keterpaksaan. Di tengah jalan tiba-tiba bannya bocor. Dus. Nah, itu teguran Bapak Ibu sekalian. Berarti ada itu.
atau tiba-tiba ada saja. Karena itu selalu untuk melakukan tajdid an-niyah. Dengan tadi berdoa, memohon kepada Allah, kemudian melihat evaluasi atau melihat terhadap dampak dari setiap aktivitas perbuatan kita. Adakah di situ kemaslahatan untuk umat? Begitu. Kalau ada sisi, Bapak Ibu sekalian, terkadang ya, umpamanya kita punya acara pengajian besar, gitu kan? Ada acara itu terkadang kita tidak sepertinya, waduh, kok begini ya jamaahnya ya. Pada saat pengajian akbar itu ya, rame sendiri umpamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul geram gitu nggih. Ada itu. Tapi kemudian tiba-tiba ada 2-3 orang bertanya. Dengan sebab aktivitas itu dia mengatakan, ya saya setelah mendengar tadi saya ingin kembali ke jalan yang benar. Itu berarti salah satu efek dari keikhlasan dalam menyampaikan. Begitu. Nggih, monggo Pak Ali. Gambarannya Indonesia ini kalau di otak saya seperti orang yang tadi bersuami 2. Waduh, baik. Yang pertama itu Cina, suami yang kedua itu adalah Amerika. Di YouTube itu ya kan mengisahkan bahwa Cina dengan Amerika ini siap bertempur untuk mendapatkan Indonesia. Lokasi tempurnya terus ada di Indonesia. Lalu sikap kita bagaimana terhadap dua itu? Ya, kalau saya melihat pertama, ini kan masih ya, wong itu analisa, gitu, analisa. Nggih, analisa, dan analisa itu ada kaitannya dengan latar belakang, begitu. Tapi kalau saya melihat begini, Pak, yang harus kita lakukan adalah apa peran kita yang supaya kemudian Indonesia itu menjadi negara yang diberkahi oleh Allah. Itu artinya apa? Sesuai dengan porsi yang Allah anugerahkan pada kita. Umpamanya kita dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk mengajar, mendidik. Bagaimana anak ini kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sebagai bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya memakmurkan bumi itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi begitu juga ketika kita sebagai seorang pedagang, bagaimana kemudian kita berdagang menerapkan prinsip-prinsip agama Allah yang kemudian nanti punya efek berdampak di situ. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk melihat adalah ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Apa yang kita bisa lakukan? Begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita berjuang sendirian. Kita harus berjuang bersama. Visi yang sama inilah untuk mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran di negeri ini yang menjadi negara yang diridhai oleh Allah. Itu yang harus dilakukan bersama. Gitu. Ada orang yang porsinya memang diplomatif, sebagai diplomat. Nah, itu yang tugas-tugasnya itu. Nah, bagaimana diplomat ini dia faham, mampu menghadirkan hal-hal yang bisa memakmurkan untuk kebersamaan secara umum, karena perlu waktu agak panjang dalam menjelaskan ini. Mungkin ngatakan nggih Bapak Ibu sekalian, karena ya sudah kita berbuat seperti peran yang kita bisa lakukan menyelamatkan saudara-saudara kita dari sisi supaya terhindar dari kesyirikan dan lain sebagainya. Mungkin itu nggih Bapak Ibu sekalian. Pak Yusuf dan keluarga ada acara nanti jam 6 ya di tasyakuran di rumahnya Mas Sumar, gitu kan, kapan hari menikahkan keluarganya, makanya memberi tasyakuran. Karena itu supaya beliau juga tidak terganggu dengan aktivitas, mereka bisa melakukan. Kita akhiri jam 5:30, 6 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan anak rezeki yang Allah titipkan kita pun juga membawa keberkahan untuk kita semua, mengantarkan kita menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya sampai Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian Allah kumpulkan kita dan keluarga besar kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang menegakkan agama Allah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh urusan umat ini dalam rangka menegakkan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati.